Kamu harus naik bahu saya, please. Please, kamu harus naik bahu saya. Saya tahu kamu nggak bisa berenang, kamu harus naik. Enggak, Bu. Saya kesini untuk nolongin Ibu. Kenapa sekarang saya malah ditolongin sama Ibu? Enggak, Bu. Saya nggak mau naik. Ibu aja yang naik ke bahu saya, Bu. Ayo naik, Tika! Bu. Enggak. Kamu dengerin ya. Saya udah ngalamin banyak hal. Saya udah banyak menikmati kehidupan ini. Saya udah banyak ngalamin ini itu, tapi kamu masih muda, sayang. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Saya mau kamu menikah sama Sultan. Kalian begitu saling mencintai, kalian harus menikah, harus punya anak banyak dan hidup bahagia. Please, kamu naik ke pundak saya, ke bahu saya. Ayo makin tinggi. Saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau jadi anak durhaka, Bu. Tika, kamu nggak durhaka. Please, kamu naik ke bahu saya. Kalau kamu tenggelam, saya nggak akan bisa memaafkan diri saya. Please, kamu bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Saya izinin kamu. Please, kamu lagi Ibu tenggelam, Bu. Kamu tenggelam. Ayo naik. Bentar. Saya pegangin. Pinggir, Pak. Cepat. Ya, pelan-pelan. Sultan, ya Allah. Pak, keren besar itu tidak mungkin masuk sini karena jalan sini ini teramat kecil. Ini anak istri saya dan Sultan ada di bawah. Gimana ini? Bahaya. Adik. Tika, ini makin tinggi airnya, Tika. Jalan duluan ke dalam. Ke sana, cepetan. Mas, gimana? Udah gampang, Tika, cepetan. Udah. Tante, ayo, Tante. Bawa, Tika. Tika. Kita lewat sini, Tika. Kang Mas, ayo sini, Kang Mas. Tika, kamu duluan, Tika. Ada yang jangkut, Tika. Udah, kamu duluan, cepetan. Hujan makin deras, airnya makin tinggi nih. Cepetan. Ayo, Kang Mas, sini, Kang Mas. Terima kasih, sayang. Kamu cepat naik. Ayo. Injak. Injak di bahu. Ayo. Injak. Satu, dua. Kang Mas, duluan aja. Jangan.
Ayo Tika. Sini pegangin Kang Mas. Ya Allah, lindungilah ibu saya ya Allah. Selamatkanlah nyawa ibu saya ya Allah. sudah mempermalukan Mama karena ulah kamu. Ngapain sih kamu? Maunya kamu apa? Ngapain kamu nginep di sini? Mama sama kakak kamu Sultan sudah seharian panik nyariin kamu, ternyata kamu di sini. Sekarang udah terbukti kan, kalau aku sama sekali nggak ada niat jahat ke Diandra. Diandra sendiri aja yang pergi dari rumah, ya kan? Tadinya sih aku emang ada niat buat nekat kawin lari sama Diandra, tapi kalau ternyata tante nggak setuju kayak gini, ya udah deh, aku nyerah. Saya sama Sultan nggak akan merestui kalau kalian berdua menikah. Mama tolong izinkan aku menikah sama Fahri. Ma, tolong restuin, Ma, aku mohon. Sekali tidak, tetap tidak. Ayo, pulang. Pulang dong. Aku nggak akan mau pulang. Kalau Mama restuin pernikahan aku sama Fahri. Gak mau. Sampai kapanpun, Mama nggak akan merestui hubungan kalian berdua.
Mama tinggal pilih aja. Mama restuin pernikahan aku sama Fahri. Atau Mama gak akan pernah melihat anak Mama lagi. Tolong jangan, Di. Satu, jangan. Kasihan Mama, sayang. Dua, jangan, sayang, jangan. Kubayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Hubungan kalian berdua, nggak bisa. Kami, Tante. Saya sangat mencintai Fahri. Kami saling mencintai, Tante. Di, apa-apaan sih kamu? Bangun! Enggak, Ma. Aku nggak akan pernah bangun sebelum Om dan Tante mengizinkan saya sama Fahri untuk menikah. Ma, tolong Mama buka hati Mama sedikit ya. Buka sedikit hati Mama apa, Fahri? Semua ini ngagetin Mama juga Papa. Kalian tuh nggak pernah terlihat pacaran. Tapi kok tiba-tiba sekarang kalian mau menikah? Atau jangan-jangan kamu sudah hamil duluan, iya? Enggak sama sekali. Terus kenapa, hah? Kok bisa sampai ngebetnya kalau dia tuh minta dinikahin sama kamu? Fahri, kamu tuh harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu tuh menyesal. Jangan sampai dia tuh hamil sama siapa, terus kamu nanti kena getahnya. Bu Sita, hati-hati kalau ngomong ya. Anak saya nggak bakalan hamil sebelum dia menikah. Sebaiknya begini saja. Kalau Diandra sama Fahri sudah saling mencintai, sebaiknya secepatnya kita nikahkan. Akan dilaksanakan, Om? Ya, secepatnya.
Atika itu hampir mati. Enggak, Bu. Semua ini tuh gara-gara Atika. Bukan gara-gara mama saya, Bu. Dan belakangan ini tuh Atika tuh suka banget cari perhatian di depan mama saya. Makanya mama saya tuh sayang banget sama dia, Bu. Pinter banget ya dia ya. Ngambil hati orang. Nay, Mama udah bisa ditengok. Bu Rahma, apa Atika udah bisa dijenguk? Yuk, Sultan, kita ke ruangan saya. Ya Allah, Dok. Kamu baik-baik aja kan, Dok? Kamu enggak apa-apa kan, Dok? Ibu bangga sama kamu. Kamu mau mengorbankan nyawa kamu buat orang lain, Dok. Mama, Naira sayang sama Mama. Mama cepat sehat ya. Atika. Atika mana Atika? Hah, di mana dia? Mama kok malah nyariin dia sih? Udah pikirin kesehatan Mama sendiri dong aja. Atika mana Atika? Mama mesti ketemu Atika. Mama. Gara-gara kamu anak saya hampir mati. Ibu jangan kasar sama Mama saya, Bu. Enggak, Atika nggak akan mati. Saya nggak akan biarin Atika mati. Saya akan berusaha sekeras mungkin untuk nyelamatin dia. Bahkan saya akan rela mengorbankan nyawa saya demi dia. Dia nggak akan mati. Mama mati. Aduh, Mama. Ya Allah. Nay, udah minggir deh, Nay. Atika udah menyelamatin nyawa Mama. Mama utang nyawa sama dia. Susah kamu. Oh my God, lihat Atika kayak begitu. Sudah, nggak usah pura-pura kamu. Pergi. Dengan kondisi seperti ini, sementara dia harus pakai kursi roda, Sultan. Iya. Tapi hal yang memberatkan adalah bagaimana caranya memberitahu dia kalau kondisi kakinya akan seperti itu. Pergi, jangan sentuh anakku. Pergi. Saya hanya mau bilang terima kasih sama dia. Ibu, tolong jangan bentak Mama saya, Ibu. Kalau kamu nggak mau dia, saya bentak. Sudah keluar. Keluar! Astagfirullah. Apa-apaan sih ini? Ini ada yang kritis, kalian berdua malah berantem. Mama juga Mama kan masih sakit. Kenapa Mama bangun dari ranjang sih, Ma? Mama udah sehat kok, Pak. Oke, kalau Mama sehat, Mama pindah ke ruang rawat aja ya. Mama istirahat di sana, supaya di sini nggak ribut. Mama di sini aja, Papa ya. Please, ya, Mama mau tungguin Atika di sini, Pak. Mama mau tungguin sampai dia bangun ya. Ya, Ma. Ya. Please, Papa di sini aja, Mama. Please. Nanti kemari lagi. Mudah-mudahan. Papa, please, Papa. Mama mau temenin Atika di dalam. Mama mau temenin dia di dalam, please. Jangan bantu, Mama istirahat. Sultan, please. Kamu izinin saya ya. Kamu tolong izinin saya temenin pacar kamu di dalam. Boleh ya? Boleh ya, Sultan? Please. Maaf, Tante. Daripada terjadi keributan, lebih baik Tante jangan rumah sebenarnya. Lagian kasihan sama Atika. Atika kan belum siuman. Saya mohon dalam benar. Rama, saya mohon sama kamu. Saya diizinin temenin Atika ya. Sampai dia bangun. Mama, please lepasin. Mama mau masuk. Mama, kamu izinkan Mama. Cukup, Ma. Mama belum sehat. Yuk. Aku makin gak ada artinya di mata Mama.
Apa, Ma? Apa Mama barusan bilang? Kemungkinan Atika anak Papa sama Mama, iya? Nay, kamu salah dengar. Pak, jawab, Pak. Kamu salah dengar, Nay. Salah dengar Mama bilang. Aku bisa dengar Pak dengan jelas semuanya barusan, Pak. Jadi aku ini anak siapa? Aku anak siapa? Nah, yang jelas dong kamu anak mama dan papa. Udah, nggak usah mikir yang enggak. Jadi ini ya, ini sebabnya belakangan ini Mama tuh deket banget sama Atika. Iya. Naira! Nay, tunggu! Kaki. Nggak mungkin. Jadi, Atika harus pakai kursi roda. Iya, Bu. Ibu yang sabar ya. Saya juga minta tolong sama Ibu kalau bisa jangan kelihatan sedih depan Atika. Karena bisa-bisa semangatnya ikutan drop. Mendingan sekarang kita pulang, Bu. Kita ganti baju. Yang ada kita bisa sakit karena bajunya basah semua nih. Dok, Ibu pulang dulu ya, Dok. Saya pulang ya, sayang. Aku ada di mana ya? Nggak mungkin. Kaki Atika kemana tuh? Kaki Atika buntu, nggak mungkin. Ibu, Kak Mas, kaki Atika kemana? Naira! Naira! Kaki Atika mana? Atika. Kamu tuh belum sembuh. Kang Mas, kenapa kaki Tika dipotong? Kang Mas, kenapa kaki Tika sampai nggak ada, Kang Mas? Tika nggak mau jadi cacat, Kang Mas. Atika, kamu tenang, kamu lihat dulu kaki kamu dengan baik. Siapa yang potong kaki kamu? Iya, Tika. Kamu kan masih dalam masa penyembuhan. Jadi kakinya harus digips. Jadi ini kakinya Tika itu masih ada gitu ya, Kang Mas? Coba kamu lihat. Tuh jarinya masih ada. Lucu-lucu lagi jarinya. Iya, Kang Mas. Habis Tika pikir ini kakinya Tika itu udah buntung gitu, soalnya mati rasa, Kang Mas. Tika nggak bisa ngerasain kaki Tika. Alhamdulillah, Atika.
Kamu itu udah siuman. Ibu. Boleh Tika peluk, Ibu? Bu Yulia. Kenapa ya? Aku melihat Julia sama Atika pelukan seperti melihat kerinduan seorang ibu pada anaknya yang sudah lama dipendam. Aneh. Apa hubungannya? Kenapa anakku malah tangis-tangisan sama si Yulia yang jahat ini? Apa gara-gara kejadian semalam? Kamu baik-baik kan? Tika baik-baik aja kok, Bu. Ibu juga baik-baik aja kan? Sudah cukup, Bu. Cukup. Bu, jangan kayak begitu dong, Bu. Keluar kamu. Keluar. Bu, jangan kasar begitu sama Bu Yulia dong, Bu. Bu Yulia itu yang udah nyelamatin Tika loh, Bu. Atika, kamu yang nyelamatin dia. Bukan dia yang nyelamatin kamu. Gara-gara dia, kamu itu jadi masuk lubang itu, Nak. Ya, tapi jangan bersikap kasar kayak begitu dong, Bu. Daripada di sini ribut. Atika perlu istirahat, Mama juga yuk. Ayo, yuk. Coba nggak ribut sini yuk, Pak. Mama, please. Ayo. Mama utang budi sama dia. Mama please lepasin Mama. Mama mau peluk dia. Udah lihat kondisinya dong, lihat sekolahnya. Mama nggak suka sama Mama dan nggak ngizinin Mama di dalam. Udah. Mama harus peluk Atika. Udah, Mak. Kamu jahat. Aku tahu Atika itu sedang kena musibah. Tapi aku nggak tega kalau Mama terus menangisi dia. Apa benar ya? Atika itu anak kandung Mama. Terus aku ini apa? Anak tiri. Kok malah aku sih sekarang yang jadi anak tiri kan? Tapi kenapa ya? Aku kok nggak tega ngeliat Mama kayak gitu. Pa, maaf ya aku tadi emosi. Nah, sampai kapanpun kamu anak kami, Nay. Jangan mikir yang macam-macam ya. Iya, Pak. Aku cuma nggak ngerti aja kenapa ya Mama tuh perhatian banget sama Atika. Karena Mama sedih, Nay. Gara-gara Mama Atika jadi cacat seperti gini. Mama penyebabnya. Ma,
Atika cacat itu bukan gara-gara mama. Siapa juga suruh dia turun ke lubang itu coba? Nggak ada kan? Jadi kalau emang Atika cacat ya itu karena ulah dia sendiri, bukan gara-gara mama. Kamu ini gimana sih? Kamu tuh seharusnya berterima kasih sama Atika, tahu nggak? Dia tuh udah berusaha nyelamatin mama. Nggak kayak kalian. Apa? Kalian di atas bengong, nungguin yang lain nolongin mama. Buktinya apa coba? Atika kan yang nyelamatin mama. Atika yang bikin mama bertahan hidup, bukan kamu. Bukan papa. Kita semua juga khawatir sama mama kok jadi nggak masalahin kita. Iya, Ma. Kita juga kayak kita berjuang, Ma. Berjuang apaan sih? Kalian punya keberanian untuk tolongin mama kemarin, enggak kan? Terutama kamu, Naira. Apa yang kamu lakuin selagi mama di bawah sana coba berjuang, bertahan hidup? Apa? Nggak ada, kalian tuh nggak ngelakuin apa-apa. Atika yang nyelamatin mama. Atika! Vin, sampai sekarang Tika itu nggak ngerti, Bu. Kenapa sih kalau setiap ketemu sama Bu Yulia, Ibu itu selalu aja nesu-nesu? Wes, Lati, kamu tuh nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya gimana Tika bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kalau sampai sekarang Ibu tuh nggak pernah ngasih tahu Tika. Sebenarnya ada rahasia apa sih, Bu, yang Ibu sembunyiin dari Tika? Udah, Tika. Udah. Kamu ini kan lagi sakit, sayang. Masa kamu harus teriak-teriak kayak gini terus sih? Ibu juga. Tolong ya, Bu. Tolong jaga emosinya Atika. Pokoknya ibu ndak akan pernah izinin perempuan itu datang ke sini lagi, nemui kamu, jenguk kamu ke sini. Nggak akan. Ingat ya, Nak Sultan. Tolong jaga ya Atika. Jangan sampai Bu Yulia itu datang ke sini lagi. Kamu mau janjikan sama ibu? Mama? Mana mungkin mereka bukan orang tua kandungku. Mereka selalu cerita bagaimana waktu aku masih dalam kandungan mama. Bagaimana waktu mama melahirkan aku. Lalu waktu Atika datang, kenyataan jadi jungkir balik nggak karuan. Tadinya Atika anak kandungnya papa sama Bu Rahma. Tapi sekarang Atika anak kandungnya papa sama mama. Terus aku ini anak siapa? Naira, kamu tahu siapa penyebab ini semua? Om Bayu. Om Bayu dengerin semua omongan aku tadi. Iya, Naira. Saya tahu penyebab ini semua adalah Atika. Atika? Ya. Atika yang lugu dan kampungan itu memanfaatkan penampilannya untuk mempengaruhi orang banyak. Termasuk papa dan mama kamu. Iya, aku juga pernah menduga ke situ sih, Om. Tujuan Atika itu adalah supaya kamu tidak punya pendukung lagi. Karena Atika sudah mempengaruhi banyak orang. Termasuk papa kamu. Kamu tahu sendiri kan? Sekarang ini, papa kamu baik sekali sama Atika. Padahal dulunya, dia sangat benci sekali. Terus aku mesti gimana, Om? Satu-satunya jalan, kamu harus tetap dan selalu waspada. Kenapa sampai sekarang kok Tika itu masih dipakein beginian toh?
Itu karena ketika kamu jatuh di terowongan, Tika, persendian kaki kamu mengalami trauma. Dan trauma atau cedera yang terjadi di persendian kaki kamu lumayan parah, Tika. Jadi untuk beberapa minggu yang ke depan, kamu belum bisa jalan. Jadi maksudnya Tika bakalan cacat seumur hidup gitu, Kang Mas? Tika nggak bisa jalan pakai kaki Tika lagi gitu ya, Kang Mas? Tika bakalan cacat seumur hidup ya, Kang Mas? Tika, udah. Kamu jangan sedih ya. Apapun kondisi kamu, saya tetap akan cinta sama kamu, Tika. Saya akan selalu sayang sama kamu. Saya akan selalu melindungi kamu. Tapi gimana, Kang Mas? Gimana kalau Tika itu benar-benar gak bisa jalan lagi nantinya, Kang Mas? Kamu itu harus optimis, Tika. Harus optimis. Masih ada terapi juga, kan? Tapi segala sesuatunya kan juga mungkin terjadi toh, Kang Mas. Gimana kalau nanti yang terjadi itu Tika lumpuh gitu, Tika nggak bisa pakai kaki Tika lagi untuk jalan, gimana, Kang Mas? Gimana, Kang Mas? Kamu lupa, Tika. Dulu kan saya bisa menjadi lidah kamu. Kalau kondisi akan seperti ini. Dan sekarang, saya pun masih bisa untuk menjadi kaki kamu, Tika. Mumpung Ayah lagi pulang, Papa pasti lagi di ruangannya. Lihat Atika sebentar. Kangen sama Atika. Lagi nangis, sama seperti saya lagi nangis. Pasti dia lagi kesakitan. Atau mungkin dia lagi sedih karena dikasih kabar soal kakinya. Kasihan banget dia, ya Allah. Ya Tuhan, maafin. Ngapain kamu ada di sini? Saya mau ketemu Atika sebentar aja ya. Saya mau kasih dia semangat. Ya, saya boleh masuk sebentar aja. Buat apa kamu kasih semangat sama Atika? Gara-gara kamu dia itu jadi cacat tahu. Drama, please, saya mohon. Kesempatan satu kali saya mau peluk dia. Saya kangen sekali sama dia. Saya boleh masuk sebentar. Buat apa? Buat apa? Atika itu bukan anak kamu. Buat apa? Urus saja anak kamu sendiri. Saya mohon sekali aja, saya mau masuk. Saya mau kasih semangat aja kok sama Atika. Dia nangis kayak begitu, saya nggak tega lihatnya. Sultan, saya boleh diizinin masuk sebentar. Sebentar, saya nggak lama. Saya masuk, saya peluk sebentar, saya langsung pergi lagi. Saya mau kasih semangat, boleh saya masuk ya? Please. Please, Sultan, Tante mohon, please. Maaf, Tante. Demi kebaikan semua orang dan juga keterangan Atika, saya minta Tante tolong mengerti. Ma? Mama? Jangan
Tulus ketemu sama Atika sebentar aja. Saya sangat butuh sama dia. Ayo, jangan nggak gini caranya. Mama mau ketemu Atika sebentar, Papa. Sebentar aja. Mama mau peluk dia, mau kasih semangat. Mama masuk sebentar. Nggak gitu caranya. Mama janji Mama nggak akan ganggu. Oke, Mama tenang. Mama harus ketemu Sultan. Ayo Tika, ayo. Kita harus pergi. Kamu harus pulang ke Wagir Kidul. Aduh, di sana ada tukang urut yang baik buat kamu. Aduh, Bu, sakit, Bu. Kaki Tika, Bu, ngapain sih harus kayak gini? Kalau Atika jatuh bisa bahaya, Bu. Aduh, sakit. Lebih bahaya lagi kalau dia ada di sini, tahu? Nyawa dia terancam, ngerti kamu? Aduh, Bu, kaki Tika sakit, Bu. Kayak gini dong, Bu. Udah, Bu. Mas. Dengar ya, kembalikan kaki anakku. Kembalikan! Semua ini gara-gara istri kamu, tahu? Gara-gara istri kamu. Udah, Bu, sabar.